Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Kita bertemu lagi di kuliah Ekonomi Teknik. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang analisis peningkatan atau incremental analysis untuk graphical solution ya. Jadi penyelesaiannya adalah menggunakan grafik. Mohon izin share screen. Oke, di sini incremental analysis adalah sebuah analisis kelayakan sebenarnya ya. Jadi kita basisnya adalah internal rate of return, di mana ketika misalnya ada dua alternatif, alternatif mana yang mau kita pilih gitu ya. Jadi di situ kita akan melihat apakah ada kenaikan atau ada peningkatan di antara dua alternatif tersebut. Nah, ketika misalnya kita bilang peningkatan, nah berarti di situ adalah adanya peningkatan return gitu ya, pengembalian atau misal benefit untuk ke kita. Nah, di analisis peningkatan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di ROR ya. Nah, atau rate of return, jadi yang nilainya yang besar dikurangi dengan yang kecil gitu ya. Jadi higher cost-nya dikurangi dengan lower cost. Nah, di sini kita akan melihat incremental rate of return-nya juga. Jadi apakah dari misalnya alternatif A yang misalnya biayanya 4.000, nah terus ada alternatif C misalnya yang lebih tinggi. Jadi di sini misalnya kita akan memberikan A sama C saja ya. C-nya 6.000 berarti kan cost-nya dia lebih tinggi. Apakah adanya peningkatan IRR? Jadi apakah kita worth it gitu ya melakukan project C-nya. Jadi apakah kita akan mendapatkan return yang lebih ketika misalnya kita memilih project C dengan biaya cost yang lebih tinggi. Nah, di sini prinsipnya untuk incremental analysis ya. Jadi ketika misalnya ada beberapa pilihan. Nah, kita di sini tetap membandingkannya adalah satu per satu. Nah, untuk incremental rate of return yang lebih besar dari MAR, minimum attractive rate of return ya. Jadi di sini sebuah perusahaan sudah menentukan nilai MAR atau tingkat suku bunga pengembalian untuk misalnya project. Karena di sini ketika misalnya kita mau melihat apakah proyek tersebut layak atau tidak, berarti kan harus ada kriterianya gitu ya. Jadi standarnya itu sudah ditentukan. Nah, di sini kita menggunakan MAR. Nah, jadi nanti tergantung soalnya apakah MAR-nya ditentukan 6%, 8% gitu ya. Berarti IRR-nya peningkatannya harus lebih besar dari MAR. Nah, ketika misalnya lebih besar sama dengan MAR, kita memilih alternatif yang memiliki nilai cost yang lebih tinggi. Sedangkan untuk incremental rate of return yang kurang dari MAR, kita main aman ya, memilih lower cost. Jadi project yang memiliki biaya lebih murah. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, di incremental analysis ini ada dua cara. Jadi kita bisa menentukannya dari graphical solution atau misalnya dari numerical solution ya. Jadi mulai dari perhitungan atau misal secara grafis. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau ngomongin tentang grafis, berarti kita memang harus membuat gitu ya pergerakannya dari persen-persen gitu ya, persen-persen tingkat suku bunga. Nah, nanti kecenderungannya seperti apa untuk masing-masing alternatif. Nah, misalnya di contoh 8.6 ya. Jadi di sini ada 5 mutually exclusive alternatif yang sama-sama memiliki 20 tahun useful of life ya. Jadi di sini bisa dilihat dari soal buku Newman di example 8.6. Jadi di sini ada 5 alternatif A, B, C, D, E. Cost-nya 4.000, 2.000, 6.000, 1.000, 9.000. Uniform annual benefit untuk, jadi diasumsikan selama 20 tahun useful life-nya, dia akan menghasilkan benefit tiap tahunnya sejumlah sekian ya. Jadi masing-masing juga berbeda. Nah, kita akan melihat alternatif mana yang lebih baik gitu ya. Nah,
Di sini yang pertama kali kita cek adalah mengecek IRR untuk masing-masing alternatif ya. Jadi kita melihat apakah masing-masing alternatif itu memiliki IRR yang lumayan besar. Jadi ketika misalnya MAR-nya sudah ditentukan, misal 5%, 6% lah ya gitu ya, 6%. Nah, kita di sini juga bisa melihat apakah IRR untuk masing-masing alternatif ini dia lebih besar dari MAR. Ketika misalnya tidak lebih besar dari MAR, langsung berarti ya di-eliminate. Jadi ketika misalnya di sini MAR-nya misal 6%, ini adalah 6%, ya kita eliminasi gitu ya. Tapi ketika misalnya MAR-nya 5%, berarti ini kemungkinan masih potensial gitu ya untuk kita pilih sebagai proyek yang akan kita laksanakan, berarti tetap masuk ke pemilihan gitu ya. Jadi masuk ke proses pemilihan. Nah, untuk menghitung IRR sendiri, kita bisa menggunakan dua rumus ya dari rumus Excel. Ada rumus IRR, value, tingkat suku bunganya, atau misal IRR yang kita tebak gitu ya. Jadi bisa, atau mungkin di sini tebakannya bisa dikosongin saja. Jadi langsung ke value, atau pakai rate N, annual-nya, nanti ada annual benefit, terus P, present-nya, initial cost ya, sama F, nilai future-nya. Ketika misalnya ada nilai surplus value atau nilai sisa ya, di tahun ke-20, karena kita analisisnya ke-20. Nah, kalau IRR, kita di sini bedanya harus membuat cash flow. Nah, karena dari cash flow ini kita bisa tahu ya, ternyata si A ini tahun ke-0 kita mengeluarkan biaya 4.000 untuk kos. Nah, dari tahun pertama sampai tahun 20, kita memiliki pendapatan atau benefit gitu ya, sejumlah 639. Jadi ini uniform ya, seragam dari tahun ke tahunnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk masing-masing A, B, C, D, E ya. Nah, ini saya tulis di sini IC itu adalah initial cost, sedangkan UAB adalah uniform of annual benefit ya. Jadi ini adalah benefit dari tiap tahun yang seragam sampai N20. Karena tadi kita pengamatannya sampai 20 tahun useful life-nya. Nah, lalu dari sini kita akan melihat present worth cost-nya dari masing-masing alternatif ya. Nah, di IRR berapa gitu ya, NPW untuk masing-masing alternatif ini, dia akan ketemu atau break even ya. Nah, dari situ kita akan bisa membandingkan NPW mana sih yang lebih oke atau lebih baik dari masing-masing alternatif ini. Nah, jadi kita akan membuat grafik NPW versus rate-nya ya. Jadi di sini adalah rate of return-nya. Nah, untuk yang NPW untuk masing-masing alternatif, kita bisa menggunakan rumus NPW sama dengan initial cost. Jadi, kalaupun NPV itu kan net present value ya, saya sudah sampaikan kemarin, rumus di Excel NPV itu belum mempertimbangkan initial cost ya di tahun ke-0. Jadi, silahkan tambahkan dengan initial cost-nya atau kurangi dengan initial cost-nya. Jadi di sini kita net present worth-nya sudah mempertimbangkan initial cost ya. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat di sini rumusnya. Ini adalah initial cost, sedangkan NPV-nya dimulai dari rate K19 ya. Jadi di sini adalah rate-nya, terus value-nya gitu ya, dari tahun pertama sampai tahun ke-20. Nah, ini karena ada value benefit-nya ya tadi, atau cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun ke-20 itu tadi. Oke. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini kita bisa merubah ya untuk IRR-nya. Makanya saya menyarankan menggunakan Excel. Jadi di sini kita bisa melihat pergerakan ketika kita sudah memasukkan rumus. Nah, kita bisa mengganti untuk komponen rate-nya ya. Jadi ketika di grafik kita mau tahu, kalau grafik kan nggak terlalu kelihatan. Nah, kita akan melihat nilai-nilai tepatnya gitu ya. Di rate berapa sih masing-masing alternatif ini akan ketemu ya. Jadi lakukan hal yang sama untuk alternatif A, B, C, D, E. Jadi dihitung NPW-nya. Lalu baru dari sini kita akan membuat grafik ya. Jadi insert grafik seperti biasa. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya.
Jadi kebetulan ketika misalnya kalian boleh ini diperbesar nanti, terus data labelingnya diaktifkan gitu ya. Jadi akan terlihat titik-titik di mana ini akan ketemu ya break even-nya untuk masing-masing tadi apa namanya alternatif. Nah, ini 1 sampai 14 ini adalah rate ya. Jadi rate ini yang ke sini net present worth ya untuk masing-masing alternatif. Nah, agar lebih cepat, saya di sini menampilkan untuk alternatif apa tadi ya, tabel atau grafik yang dibuat dari tabel yang kita buat, yaitu NPW versus dengan rate-nya. Nah, saya perbesar. Nah, jadi di sini kita akan fokus di sini ya. Nah, kita akan bisa melihat pergerakan dari break even masing-masing choice itu tadi gitu ya. Nah, di sini misalnya untuk kita memilih A gitu ya, A dan B. A adalah garis putus-putus yang 2 gitu ya, sedangkan yang B adalah garis tidak putus-putus yang biru ya. Jadi A dan B di sini kita bisa melihat dia ketemunya adalah di titik ini ya. Ya, di titik sebentar saya ini. Jadi dia ketemu di sini. Nah, dia ketemu di sini. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, di sini berapa. Nah, kita bisa melihat kembali ke tabel ya setelah itu. Nah, kita bisa ngecek ke tabel. Nah, ternyata di tabel untuk A dan B ya, kita tadi membandingkan A sama B. Di A sama B, nah ini kan mendekati 10% ya, tapi berapa ya pasnya? Nah, kita bisa melihat ternyata di sini mereka hampir mirip NPW-nya gitu ya. Nah, sini bedanya cuma dikit, dianggap sama ya, 1580, ternyata 9,63% ya. Nah, di sini dia akan break even di 9,63%. Kalau misalnya kita hanya membandingkan dua alternatif A sama B gitu ya. Nah, berarti di sini ketika misalnya A sama B IRR-nya gitu ya, kurang dari 9,63% ya tadi. Nah, yang di sini berarti A gitu ya, A ini adalah lebih menguntungkan ya, karena net present worth-nya dia masih di atas gitu ya. Jadi A sama B, kan ini lihat ya, dia masih di atas. Sedangkan yang B, yang garis lurus B ini, bukan garis lurus ya, maksudnya garis lengkung yang tidak putus-putus, yang warna biru, dia cenderung NPW-nya lebih kecil ya dari B. Nah, sehingga di sini kita pilih A. Tapi ketika misalnya gitu ya, nanti perusahaan menentukan minimum gitu ya, MAR-nya misalnya lebih besar gitu ya, lebih besar dari 9,6%. Tadi kita fokus ya di sini walaupun ada 5 mutually eksklusif, nah berarti kita harus membandingkan semuanya, tapi ketika misalnya cuma A sama B gitu ya, jadi saya menyederhanakan, nah di sini ketika misalnya cuma sama A sama B, kita bisa lihat di sini ya. Nah, yang untuk B ini, dia masih cenderung positif, sedangkan untuk A, dia sudah semakin negatif ya NPW-nya. Jadi ketika misalnya MAR-nya lebih dari 9,6%, kita akan lebih memilih B gitu ya, ketika A sama B saja ya yang dibandingkan. Nah, di sini dari graphical solution kita akan bisa melihat bagaimana perbedaan-perbedaan keputusan yang diambil berdasarkan tiap kriteria ya. Jadi ada beberapa kriteria di mana status MAR yang berbeda yang ditentukan perusahaan itu akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Oke, tadi A sama B konsepnya, jadi lakukan hal yang tersebut untuk semua alternatif ya. Jadi kita akan memilih mana alternatif yang terbaik dari A, B, C, D, E. Nah, jadi kita akan bisa melihat mana saja alternatif yang bisa dipilih. Nah, ketika misalnya MAR-nya sudah ditentukan, nah berarti kita bisa langsung ambil keputusan gitu ya. Tapi ketika MAR-nya tidak ditentukan,
Nah, berarti kita akan memiliki beberapa alternatif. Nah, di sini ada rangkuman untuk alternatifnya. Jadi ketika misalnya ya untuk semua alternatif dia mulai negatif di 20% ya. Jadi ketika rate-nya 20% mereka sudah negatif semua. Berarti do nothing adalah pilihan yang paling tepat gitu ya. Ketika MAR-nya yang ditentukan perusahaan misal 20%, berarti kita lebih baik tidak melakukan apapun gitu ya dari alternatif A, B, C, D, E tadi. Nah, ketika misalnya antara tadi ya di sini 9,6%, lalu di sini 20%, kita bisa melihat ternyata si B ini adalah pilihan yang paling baik ya, karena dia NPW-nya masih yang paling atas gitu ya, karena NPW kita memaksimalkan sepositif mungkin ya benefit ya, karena NPW itu kan present worth benefit dikurangi present worth cost ya, berarti semakin positif akan semakin baik, berarti benefit kita adalah lebih tinggi gitu ya dari pengeluaran yang kita lakukan atau cost yang kita keluarkan. Nah, di sini berarti B adalah pilihan yang paling baik ketika misalnya MAR yang ditentukan perusahaan adalah 9,6% sampai 20%. Tapi ketika misalnya kurang dari 96%, kita bisa melihat di sini kalau A itu adalah unggul ya. Nah, makanya ketika misalnya 2%, tapi di sini ada titik lagi gitu ya, ternyata D sama A, D memimpin ketika misalnya MAR-nya kurang dari 2% ya. Nah, jadi di sini ada 4 pilihan ya. Jadi bisa melakukan do nothing, tidak melakukan apapun. Kita bisa memilih C ketika misalnya MAR yang ditentukan kurang dari 2%. Kita memilih A kurang dari 96%, 9,6% ya, 2% sampai 9,6% kita memilih A. Ya, kita memilih B ketika MAR yang ditentukan perusahaan adalah 9,6% sampai 20%. Sedangkan di atas 20% kita lebih baik tidak melakukan apapun karena dari kelima alternatif itu tidak ada yang lebih baik gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.